Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma alimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afatad da'imah fid dini wad dunya wal-akhirah. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ayuhal hadirun rahimakumullah, syukur kepada Allah, pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat-nikmat yang bermacam-macam. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa menghadiri acara rutinan kita, kajian tadabbur Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada pagi hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besar nikmat oleh Allah yang diberikan kepada kita, maka kita wajib untuk mensyukuri. Mari kita berucap kepada Allah kalimat syukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin. Dan juga tidak lupa kita haturkan solawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan menghaturkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun rahimakumullah, pagi hari ini kita lanjutkan kembali tadabbur kita surat Al-Isra. Kita sampai pada ayat yang ke-71 dan insyaallah sampai ayat 72. Dua ayat yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim faman utiya kitabahu biyaminih faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatila wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, di ayat yang telah kita pelajari sebelumnya, ayat yang ke-70, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita semuanya bahwasannya kita manusia Bani Adam diberikan oleh Allah kemuliaan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang juga diciptakan oleh Allah. Dengan cara yang pertama, Allah memberikan kepada kita rezeki yang baik-baik, makanan yang baik, yang sehat, dan juga yang halal. Sehingga dengan makanan dan minuman yang kita makan itu, tubuh kita menjadi sehat, kita menjadi berkembang. Dan kemudian Allah juga menyampaikan kita ini diberikan kelebihan oleh Allah dari makhluk-makhluk yang lain yang juga diciptakan oleh Allah. Dari hewan kita dilebihkan karena hewan itu tunduk kepada kita. Nah, kita bisa dimuliakan oleh Allah dan kita dilebihkan oleh Allah daripada makhluk-makhluk lainnya yang diciptakan oleh Allah, selain karena kita diberikan rezeki, tetapi yang tidak kalah penting, kita diberikan oleh Allah akal fikiran. Hewan hanya diberikan oleh Allah nafsu saja, sehingga setiap hari hewan itu yang dipikirkan tidak ada lain kecuali makan, minum, tidur, kemudian melampiaskan syahwat. Itu saja yang dipikirkan oleh hewan. Gak ada hewan berpikir mempelajari ayat Al-Quran, enggak. Hewan tadabbur Al-Quran, enggak. Jadi yang dipikirkan oleh hewan hanya itu saja. Setiap hari hanya makan, tidur, minum, yang penting kenyang, dia bisa istirahat dan bisa melampiaskan nafsunya. Itu hewan. Tetapi kita manusia diberikan oleh Allah akal fikiran, walaupun juga diberikan nafsu. Nah, maka manusia yang akan mendapatkan kemuliaan yang disampaikan oleh Allah itu, walaqad karramna bani Adam, kata Allah, sungguh kami telah muliakan Bani Adam. Maka orang-orang yang akan memperoleh derajat kemuliaan itu adalah orang-orang yang mau menggunakan akal fikirannya, orang-orang yang mau mengalahkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya bukan dihilangkan, kita tidak mau sama hawa nafsu, tidak bisa, karena itu memang pemberian dari Allah. Tetapi bagaimana caranya hawa nafsu ini kita gunakan dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Selain itu, kita harus menggunakan akal fikiran kita, sehingga dengan akal fikir yang diberikan oleh Allah, ayuhal hadirun, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita bisa memilah. Memilah itu apa? Memilih, ya. Nah, kalau ada tumpukan barang, kita pilih. Nah, kita pilih yang mana ini yang bagus, baru itu yang kita ambil. Maka manusia yang bisa menekan hawa nafsunya, digunakan hawa nafsunya dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dan juga mau menggunakan akal fikirannya. Ya, ini penting, karena yang membedakan kita dengan yang lain. Jadi kalau manusia tidak mau menggunakan akal fikirannya, bendino penggaweannya cuma mangan, ngombe, turu,
nglampiasno syahwat, ya ulaika kal an'am, kata Allah, wong kaya ngono iku padha karo hewan ternak, bal hum adall, bahkan lebih jelek lagi dari hewan ternak. Maka harus kita gunakan akal fikir kita. Nah, panjenengan ini sekarang duduk di sini dalam rangka menghidupkan akal fikir. Sementara yang lain tidur ngorok, panjenengan duduk di sini untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Subhanallah, inilah insya Allah manusia yang betul-betul akan karomna, kata Allah, telah kami muliakan itu. Amin ya rabbal alamin. Tetapi apakah semua manusia yang menggunakan akal fikirnya akan menjadi manusia yang mulia? Tidak, belum tentu. Karena justru sekarang manusia dengan kelebihan akal fikiran yang diberikan oleh Allah digunakan untuk berpikir, tetapi berpikir yang tidak baik, sehingga kita temukan kejahatan-kejahatan. Semakin pinter orang, semakin canggih kejahatannya. Itu kita temukan sekarang. Dia menggunakan akal pikiran, tetapi akal pikirannya digunakan untuk cara yang tidak baik, untuk cara yang zalim. Sekolah tinggi, ilmunya tinggi, tetapi kemudian justru nyolongnya semakin canggih. Ya, ini akal pikiran digunakan, tetapi tidak digunakan untuk yang baik. Maka manusia seperti itu, apa seperti yang dikatakan oleh Allah, dimuliakan? Lah, justru manusia seperti itu yang akan dihinakan oleh Allah. Bagaimana? Apabila sudah pakai rompi warna oranye. Rompinya siapa itu? Ada tulisannya KPK. Dikecek, padahal tadi malam masih pejabat tuh. Tapi tiba-tiba paginya sudah dikecek tangannya. Ya Allah. Nah, makanya ya hadirin rahimakumullah, jangan kita bunuh akal pikiran kita. Jangan hanya kita gunakan tidur, jangan hanya kita gunakan untuk mencari harta saja, mencari dunia, tapi ayo akal pikiran kita gunakan untuk lebih mengenal Allah, untuk mempelajari ayat-ayat Allah, sehingga mudah-mudahan kita menjadi manusia yang tergolong walaqad karramna bani Adam. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah kemudian memberikan akal fikir, memberikan nafsu, memberikan rezeki, memberikan kelebihan-kelebihan kepada kita manusia? Maka semua itu ayuhal hadirin rahimakumullah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pikiran yang kita gunakan akan kita pertanggungjawabkan. Rezeki yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk apa? Akan kita pertanggungjawabkan semuanya besok. Kapan itu kita pertanggungjawabkan? Nah, dua ayat ini yang akan menjelaskan semuanya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 71. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Dan ingatlah ya Muhammad, kata Allah, ingatlah tentang apa? Tentang suatu hari, yaitu suatu hari yang pada saat itu, kata Allah, nad'u, kami memanggil. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Kulla unasin, tiap-tiap umat, biimamihim, dengan pemimpin-pemimpin mereka. Para hadirin rahimakumullah, hari yang dijanjikan oleh Allah itu ternyata disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad dengan tujuan untuk disampaikan kepada kita semuanya oleh baginda Nabi, yaitu pada hari yang hari itu Allah memanggil tiap-tiap umat, dipanggil dengan pemimpinnya, biimamihim. Al-yauma, satu hari,
Maka yang dimaksud ayat ini, hadirin rahimakumullah, yaitu besok pada saat hari akhirat. Pada saat hari akhirat, pada saat bumi yang kita tempati ini sudah hilang, hancur, musnah, dan diganti oleh Allah dengan bumi yang baru. Yauma tubaddilul ardu ghairal ardi, kata Allah. Pada hari yang bumi sekarang ini aku ganti dengan bumi yang baru. Bumi yang kita tempati ini indah, maka besok akan hancur lebur, hilang. Allah akan mengganti ghairal ardi dengan bumi yang baru. Kalau sekarang kita lihat banyak pohon, besok nggak ada pohon. Kalau sekarang kita lihat ada gunung, ada laut, sungai indah, besok nggak ada. Kalau sekarang kita saksikan ada jurang, besok nggak ada semuanya itu. Maka bumi yang baru besok, ayyuhal hadirun rahimakumullah, yang akan kita tempati, kita akan berdiri di sana seperti roti tawar, lurus sepanjang mata memandang. Itulah yang dinamakan al-mahsyar, tempat berkumpulnya semua makhluk Allah saat itu, mulai saat makhluk yang pertama sampai dengan makhluk yang terakhir dicipta, kumpul jadi satu. Membayangkan itu saja kita sudah nggak mampu. Kita lihat jamaah haji saja, kalau sudah waktunya tawaf, waktunya wukuf di padang Arafah, Masya Allah, itu hanya 3 juta manusia sudah seperti itu. Bisa kita bayangkan beratus-ratus miliar manusia besok yang akan dikumpulkan oleh Allah di satu tempat, seperti apa itu modelnya. La haula wala quwata. Maka pada hari itu kata Allah, nada'u, akan kami panggil kulla unasin, tiap-tiap umat. Berarti besok kita akan dipanggil oleh Allah itu, ayyuhal hadirun rahimakumullah, secara bergerombol, berkelompok-kelompok, rombongan-rombongan. Jadi saat itu Allah tidak memanggil, ya Ustadz Syafi'i, enggak memanggil begitu. Ya Imam, enggak. Ya Sunoto, enggak begitu. Bagaimana Allah memanggil? Bi imamihim. Allah memanggil dengan pemimpinnya. Nah, kata imamihim ini, ayyuhal hadirun rahimakumullah, berasal dari amma, yaitu artinya meneladani, mencontoh. Nggih, paham nggih? Jadi yang dikatakan imamun, yaitu yang diteladani, yang dicontoh, yang diikuti, yang dituruti. Nah, itu. Maka besok setelah kita dibangkit oleh Allah dari kubur, kita digiring oleh Allah di satu tempat yang namanya mahsyar, maka setelah itu Allah akan memanggil tiap-tiap umat ini bergerombol-gerombol dengan menyebut pemimpin-pemimpinnya. Maka kata imamihim di sini terjadi ikhtilaf, perbedaan para ulama tafsir. Ada yang pertama yang menafsirkan imamihim dengan pemimpin-pemimpin mereka itu, yaitu yang dimaksud imam adalah kitab catatan amal-amal perbuatan kita. Kita akan dikumpulkan bersama kitab-kitab catatan amal-amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Itu tafsiran yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud imamihim adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran.
Kenapa? Karena apabila kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka kita harus mencontoh Al-Quran. Hidup kita harus sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran. Makanya kalau kalian panjenengan nek sampun dipendem, sing nganterno balik pitung langkah, maka mayit itu didatangi oleh siapa? Malaikat. Akan didatangi oleh malaikat. Yakin enggak? Percaya enggak? Sudah siap enggak? Siap sudah. Kayak apa kira-kira ya malaikat sing nekani awak dhewe besok ya? Ya Allah, mudah-mudahan wajah yang ganteng ya. Maka si mayat itu akan didatangi oleh malaikat yang kemudian ditanyakan kepada si jenazah itu, "Marabbuka?" Waduh, ndak seperti saya begini kalimatnya tegas. Ambil mendelik. Nah, wis mengkeret dhisik pisan. Mengkeret dhisik. Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Wa ma imamuka? Dan sopo imammu? Maka saat itu apabila si mayit adalah orang yang soleh, orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan menjawab, Al-Quran imami. Al-Quran adalah imam saya. Kata siapa? Al-Quran pemimpin saya. Wah, bisa kok apal? Tak apal no penjen. Gawe sangu, sok ben jano gak lali. Padahal durung tentu, mbok masih wis ngelentek apalane ndek kene. Ternyata besok keder ilang kabeh. Maka yang dijadikan dasar yang menyatakan ahli tafsir yang dimaksud imam di sini adalah Al-Qur'an. Karena memang besok setiap manusia akan ditanyakan di alam kubur, siapa imammu? Maka bagi pecinta-pecinta Al-Quran, mereka tidak akan susah untuk menjawab jawaban itu. Maka orang yang pecinta Al-Quran itu akan mengatakan, Al-Quran imami. Al-Quran adalah imam saya, malaikat. Inilah imam saya selama saya hidup di dunia. Saya begitu cinta kepada Al-Quran. Setiap hari saya tidak pernah melewatkan membaca Al-Quran. Dan saya setiap Jumat pagi malaikat datang ke Masjid Biru Darussolihin untuk mentadabburi Al-Quran. Yakin enggak akan jadi pecinta Al-Quran? Lo yakin apa enggak? Harus yakin. Makanya kudu istiqomah. Pokoknya Jumat isuk dicoret acara apa wis? Coret. Enggak ada. Apa? Aku tadabbur Al-Quran. Lu untuk apa? Supaya besok aku bisa jawab Al-Quran imami. Nah, begitu. Karena saya sudah setiap Jumat tadabbur Al-Quran ya malaikat, maka alhamdulillah hidup saya dituntun oleh malaikat, oleh Al-Quran. Karena saya paham sedikit demi sedikit apa isi dan kandungan Al-Quran. Itulah pecinta-pecinta Al-Quran. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Makanya kita usahakan setiap hari, masih cuma sak makro ya, kita baca. Tidak bisa setiap hari ya, 1 minggu sekali tiap malam Jumat dibaca. Tidak sempat 1 minggu sekali ya wes saulan sepisan gak popo. Aduh tidak sempat juga Habib, sibuk. Ya sudah, tiap bulan Ramadan tadarus. Aduh tambah angel Habib. Ya wes engko entenono di jero kuburan ae wis. Oh cek angele. Nah, itu tafsiran yang kedua.
Tafsiran yang ketiga bi imamihim ini ayuhal hadirin rahimakumullah, maka besok manusia akan dipanggil dengan menyebutkan imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka, yaitu menyebutkan nabi-nabi yang mereka ikuti. Maka umat Nabi Nuh akan dipanggil oleh Allah, ya ummat Nuh, wahai umat Nuh, datanglah. Maka Nabi Nuh berdiri, kemudian diikuti oleh rombongan umat beliau. Ya ummat Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mempersiapkan diri, diikuti oleh umat beliau. Mudah-mudahan pada saat Allah memanggil, ya ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita akan berdiri mengiringi langkah Rasulullah, kita berada di belakang beliau. Amin ya rabbal alamin. Inilah besok kita akan dipanggil oleh Allah ayuhal hadirun rahimakumullah, bukan dengan nama kita satu persatu saat itu, tetapi kita akan dipanggil dengan nama Nabi kita. Maka pada saat dipanggil ya ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi melangkah diikuti oleh umat-umat beliau. Maka begitu di depan arsy, Nabi Muhammad kemudian bersujud kepada Allah, ummati, ummati, ana laha, kata Rasulullah, umatku ya Allah, umatku. Maka ayuhal hadirun rahimakumullah, melihat kekasihnya bersujud, maka Allah menyampaikan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu ya Muhammad, washfa' tushaffa, mintalah engkau syafaat, pasti akan aku berikan syafaat kepadamu. Maka saat itu ayuhal hadirun rahimakumullah, doa yang disimpan oleh baginda Nabi, yang belum pernah baginda Nabi memohon kepada Allah selama di dunia, maka saat itulah baginda Nabi mengucapkan doa kepada Allah. Sebagaimana hadis yang beliau sampaikan, sesungguhnya semua nabi diberikan oleh Allah doa yang mustajab. Nabi-nabi yang lain telah menggunakan doanya itu saat mereka hidup di dunia, tetapi aku, kata Rasulullah, aku tidak menggunakan doaku itu, aku simpan. Walaupun kita tahu kehidupan baginda Nabi bukan berkecukupan, tetapi baginda Nabi tidak pernah menggunakan doanya itu. Walaupun beliau disakiti oleh orang-orang musyrik kafir seperti itu ayuhal hadirun rahimakumullah, tapi baginda Nabi tidak pernah menggunakan doanya itu kepada Allah. Disimpan, rasa sakit beliau tahan, doa beliau disimpan. Demi siapa? Demi kita semuanya, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doa yang beliau simpan saat itu digunakan oleh baginda Nabi untuk memohon syafaat bagi umatnya kepada Allah. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad, kata Allah. Wasfa', mintalah engkau syafaat, tusyafa', pasti akan aku berikan syafaat untuk umatmu. Nah, ayuhal hadirun rahimakumullah, apabila kemudian kita mengikuti pemimpin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita tidak akan mendapatkan jalan yang salah. Saat ini kita tidak bisa bertemu dengan beliau, tetapi untuk menjadi pengikut-pengikut beliau, maka saat ini
kita harus mengikuti para pewaris-pewaris baginda alaihi wasallam. Kita ikuti dzurriyyah beliau. Kita ikuti ulama-ulama yang dengan ilmunya memberikan petunjuk-petunjuk yang benar kepada umat. Kita ikuti ulama-ulama yang soleh, yang ikhlas. Kita ikuti orang-orang yang soleh dalam beribadah. Maka dengan mengikuti beliau berarti kita telah mengenal sunnah-sunnah baginda Nabi. Apabila kita telah mengenal sunnah-sunnah baginda Nabi dan kita sudah melaksanakan sunnah-sunnah beliau, maka berarti kita telah mengikuti baginda Nabi, kita telah mencontoh baginda Nabi, kita telah menteladani baginda Nabi. Berarti insya Allah kita termasuk ya ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila selama hidup di dunia kita mengikuti orang-orang yang selalu membuat kerusakan, orang-orang yang selalu mengajak kepada kehancuran, permusuhan, pertentangan, kita mengikuti orang-orang ahlu fitnah, maka besok kita juga akan dibangkitkan, dipanggil bersama orang-orang yang kita contoh itu. Apabila kemudian selama hidup kita begitu dibutakan oleh dunia, hidup kita, waktu kita habiskan untuk harta dunia, maka besok kita juga akan dibangkitkan, dipanggil oleh Allah bersama dengan orang-orang yang buta dengan dunia. Ya atba'a Fir'aun, Allah akan memanggil umat manusia yang mencontoh Fir'aun, selama hidup di dunia dolim kepada yang lain, jadi pejabat-pejabat dolim, jadi tokoh-tokoh yang dolim, yang selalu mengajarkan permusuhan kepada pengikutnya, maka besok akan dibangkitkan dengan kalimat, dikumpulkan oleh Allah dengan kalimat ya atba'a Fir'aun, maka dia akan menjadi pengikut Fir'aun, dia akan berjalan di belakangnya Fir'aun. Apabila selama hidup kita di dunia, ayyuhal hadirin rahimakumullah, kita dibutakan dengan harta dunia, waktu untuk ibadah tidak ada, waktu untuk menuntut ilmu tidak ada, hidup kita habis hanya untuk mengumpulkan kekayaan, maka besok kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan kalimat ya atba'a Namrud, wahai pengikut-pengikut Namrud yang gila, yang buta dengan harta dunia. Maka kita akan berdiri di belakang Namrud, kita akan ikut kepada Namrud. Apabila selama hidup di dunia kita menjadi orang yang fasik, yang selalu mengikuti hawa nafsu, maka besok kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan kalimat panggilan ya atba'an nafsa, wahai pengikut-pengikut nafsu, berdirilah kalian. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, ini menjadi gambaran bagi kita bahwasannya semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Maka pintar-pintarlah mencari seorang yang dijadikan tauladan. Kita sudah diberikan oleh Allah akal fi, kita diberikan oleh Allah hati. Maka kita nilai siapa yang akan kita jadikan panutan, siapa yang akan kita jadikan imam, pemimpin, agar supaya besok bisa menuntun kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menjadikan pemimpin yang akan memimpin kita untuk mendekatkan kita kepada Fir'aun, kepada Namrud, kepada hawa nafsu. Gunakan akal fikiran.
Kalau sudah kita lihat orang itu mengajak kita kepada kerusakan, mengajak kita kepada pertentangan, perpecahan, fitnah, jangan diikuti. Maka orang seperti itu yang akan mendekatkan kita kepada Fir'aun, kepada hawa nafsu besok. Bukankah kita tidak ingin menjadi barisan mereka? Kalau gerak jalan itu pasti kita kepingin regu kita yang terbaik. Tapi kira-kira besok kalau sudah dipanggil barisan-barisan itu, regune sapa kira-kira yang terbaik? Regune Fir'aun? Regune Namrud? Wah, berarti besok pasukannya Namrud itu wong soge-soge berarti. Soge tapi ora ibadah. Soge ibadah, begini ya. Soge ora ibadah. Entek waktune gawe dunyo. Soge tapi teko riba. Namrud. Pasukannya Namrud kaya tapi menyempatkan diri seperti ini. Subhanallah, besok akan berdiri di belakang Rasulullah. Nah, ayyuhal hadirin rahimakumullah, maka setelah manusia dipanggil dengan pemimpin-pemimpinnya, maka saat itulah kemudian manusia baru dipanggil satu persatu oleh malaikat. So Allah sih manggil, enggak, jangan salah, Allah manggil, hei Isa, wah enak temen, durung wayahe, belum waktunya bertemu Allah saat itu. Nah, ini gambaran ya, padahal podo-podo durung ngalami kan, tapi saya sudah cerita. Soalnya apa? Lebih dhisik aku moco, sampean gak moco kan, padahal durung ngalami nih ya. Wah, durung ngalami, mosok dipercaya Bib? Ya terserah, dipercaya gak percaya arepmu. Ngono. Maka besok setelah kita dipanggil bersama dengan pemimpin-pemimpin kita, setelah itu baru kita akan dipanggil satu persatu. Nah, saat itulah baru ya Isa Mahdi. Hei Isa Mahdi, tal. Aduh, medeni. Tapi kalau sudah di dalam barisan Rasulullah, kira-kira masih takut enggak? Ya enggak. Sudah berada di barisan Rasulullah, masa sih takut? Wah, enggak takut. Ya Isa Mahdi, siap. Ya, amin. Maka setelah dipanggil satu persatu oleh Allah, apa yang terjadi? Faman utiya kitabahu biyaminih, maka pada saat orang yang dipanggil itu mendapatkan kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, faulaika yakra'una kitabahum, maka orang itu akan mengambil kitabnya, kemudian dibuka, dibaca dengan rasa gembira yang luar biasa. Tertulis lengkap, ayyuhal hadirun rahimakumullah, tertulis lengkap, tidak ada yang tertinggal sedikit pun, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Seperti murid yang habis ujian, kenaikan kelas, kemudian diberikan rapot satu persatu, dipanggil, ya Fulan maju. Begitu menerima rapot, kemudian diucapkan oleh gurunya, selamat, kamu ranking pertama. Oh, Masya Allah. Maka rapot itu akan dipegang erat-erat, dengan hati berdebar bahagia dibuka rapot itu, dibaca dengan senyum bahagia. Bahkan tidak cukup sekali dibaca sekali ditutup, nanti dibaca lagi, ditutup lagi, dibaca lagi. Saking apa itu? Saking gembiranya. Tapi faman utiya kitabahu bishimalih, maka barang siapa
yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kirinya, naudzubillah min dzalik, atau bahkan dari belakangnya, maka orang itu akan menjadi pucat wajahnya, hitam gelap karena begitu ketakutan. Maka setelah dibaca buku catatan amalnya, orang yang menerima catatan amal dari tangan kirinya itu kemudian akan mengatakan, ya wailatana, aduhai celaka, celaka, ma li hadzal kitab, kitab apa ini, kitab apa ini, la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang tidak ada lupa catatannya di kitab ini, mulai dari yang kecil sampai yang besar, lengkap semuanya tertulis. Maka gemetar wajahnya, menghitam karena ketakutan. Ayuhal hadirun rahimakumullah, terbayanglah bara api neraka jahanam di hadapannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah gambaran proses yang akan terjadi besok pada saat kita berada di padang mahsyar. Wala yudlamuna fatila, dan Allah mengatakan, dan kami tidak mendolimi mereka sedikit pun. Maksudnya catatan amal manusia itu yang baik kami tulis baik, tidak kurang sedikit pun, kata Allah. Sedangkan yang jelek kami tulis jelek, tidak kami kurangi sedikit pun. Maka tidak ada yang didolimi oleh Allah saat itu. Kita semua menerima catatan amal perbuatan kita, ayyuhal hadirun, sesuai dengan apa yang kita lakukan pada saat kita hidup di dunia. Maka setelah kita memperoleh catatan amal perbuatan kita, wa man kana fi hadhihi a'ma, maka barang siapa fi hadhihi, yang di dunia ini, kata Allah, a'ma, dia buta, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat besok dia akan lebih buta lagi. Wa adallu sabila, dan dia akan semakin tersesat di jalan yang salah. Allah memperingatkan kepada kita, maka barang siapa anak cucu Nabi Adam, manusia yang selama hidup di dunia kamu buta. Buta apa yang dimaksud? Bukan buta mata, tapi buta, bukan buta mata yang dimaksud oleh Allah, tetapi buta hati, qalbun. Mata bisa melihat, kekuasaan-kekuasaan Allah bisa kita saksikan dengan jelas, bukti-bukti bisa kita saksikan dengan jelas. Saat itu orang-orang musyrik kafir, matanya menyaksikan bagaimana bulan dipecah oleh Rasulullah. Saat itu orang-orang musyrik kafir menyaksikan memancar air dari jari tangan Rasulullah. Tetapi mereka seperti orang buta, seperti orang yang tidak melihat. Telinga mereka mendengar ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah dan mereka paham isinya, tetapi mereka tidak pernah memahami, sepertinya mereka tidak pernah mendengar. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Melalui pengeras suara ini berkali-kali saya sampaikan, berhentilah bekerja dengan cara yang haram. Hentikan pekerjaan riba, hentikan pekerjaan yang menipu, mencuri, mengambil hak orang lain tanpa hak. Berkali-kali, tetapi sepertinya telinga tidak pernah mendengar. Yang riba tetap dengan ribanya, yang mencuri tetap dengan mencurinya, hanya karena takut hilang dunia yang dimiliki. Naudzubillah min dzalik.
diberikan pikiran oleh Allah manusia sehingga bisa memisahkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi ternyata tetap saja orang-orang musyrik kafir saat itu tidak bisa beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah. Sudah diberikan oleh Allah bukti-bukti nyata dan bisa dipikirkan secara logika, tapi tetap yo gak gelem beriman. Maka orang yang tidak mau menggunakan matanya dengan baik, menggunakan pendengarannya dengan baik, ayyuhal hadirun rahimakumullah, menggunakan akal pikirannya dengan baik, itulah yang dikatakan oleh Allah fahuwa a'ma, dia adalah orang yang buta, tapi buta hatinya. Mosok kita kalah sama bayi? Nek sik buta hatinya, mosok sik kalah mbek bayi rek? Kita dilahirkan ke dunia bisa melihat enggak? Bayi lahir di dunia bisa melihat enggak? Tak bisa, buta. Dia enggak tahu ini apa, siapa ini ibuku, ini bapakku, dia enggak tahu, enggak kelihatan, semuanya gelap. Ono bayi sing dilahirno langsung ketok. Ada Nabi Isa sampai anak ngono ta. Kita dilahirkan dalam kondisi buta, tetapi apakah bayi yang buta yang tidak bisa melihat itu dia tidak tahu siapa ibunya, siapa bapaknya? Tahu tidak dia? Lu tahu bayi itu. Buktinya, begitu 40 hari dia sudah bisa membuka mata, maka dia tahu wanita inilah ibuku. Kenapa dia bisa tahu? Karena bayi itu melihat dengan mata hati, bukan mata lahirnya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Masa kita kalah sama bayi? Masa anak bayi sampai 6 bulan gak ngerti lagi ibuke? Sampean ngono ta biyen? Anda begitu bisa melihat, maka bayi itu langsung tahu ini ibu saya. Makanya kalau ibunya mendekat, dia lapar, dia nangis. Maksudnya apa? Netek, tahu ibunya. Dia tahu mana ayahnya. Itulah bayi. Kalau bayi bisa seperti itu, mosok kita kalah sama bayi? Wong wis tahu pernah jadi bayi awak dhewe iki. Iya kan? Nah, bayi belum pernah jadi tua, kita sudah pernah jadi bayi. Masa kita kalah sama bayi? Maka orang yang tidak mau menggunakan hatinya, yang hatinya buta, tidak bisa melihat kebenaran, maka kalah sama bayi. Saat di dunia hatinya buta, maka kata Allah, fahuwa fil akhirati a'ma, maka aku buat orang itu di akhirat semakin buta hatinya. Naudzubillah min dzalik. Karena hatinya buta di dunia, ya hadirun rahimakumullah, maka saat di akhirat orang yang seperti itu tidak bisa melihat cahaya Allah, tidak bisa melihat cahaya Rasulullah, tidak bisa melihat cahaya surga. Naudzubillah. Rugi kita hidup. Yang terlihat di matanya saat itu hanya bara api neraka. Jalan menuju surga tidak bisa dia lihat. Yang terlihat oleh dirinya hanya jalan menuju neraka. Inilah orang-orang yang buta hatinya selama di dunia, yang tetap menggunakan nafsunya. Sudah ngerti diajak kejelekan, sudah ngerti diajak membuat kerusakan, tetapi masih diikuti saja. Itulah orang yang buta mata hatinya, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dan orang seperti itu besok akan lebih dibutakan lagi oleh Allah saat di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ini memberikan pelajaran bagi kita, agar supaya besok saat di akhirat kita tidak menjadi wa'adallu sabila,
kita menjadi semakin tersesat dibandingkan saat kita di dunia. Kalau saat di dunia sekarang kita tersesat, maka masih ada waktu untuk bertaubat, masih ada waktu untuk kembali kepada yang benar. Tetapi saat di akhirat dikatakan adallu sabila, semakin tersesat, karena orang yang buta hatinya di akhirat, dia menjadi semakin tersesat karena sudah tidak ada lagi waktu untuk bertaubat. Nah, ayuhal hadirun rahimakumullah, dua ayat ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita. Pilihlah orang yang panjenengan jadikan pemimpin, orang-orang yang baik, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, orang-orang yang mengajak panjenengan kepada kebaikan. Jangan menjadikan seorang pemimpin yang orang itu mengajak panjenengan menuju jurang neraka. Kita sudah diberikan akal pikiran oleh Allah, maka sesungguhnya kita bisa menilai mana yang baik, mana yang tidak baik. Tetapi terkadang akal pikiran kita dikalahkan oleh hawa nafsu, sehingga walaupun kita tahu itu jelek, tetapi tetap kita ikuti. Kita sudah tahu inilah yang baik, tetapi kita justru musuhi yang baik itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Ayuhal hadirun rahimakumullah, dua ayat ini merupakan pelajaran yang sangat berharga. Mudah-mudahan kita menjadi kelompok kaum yang dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita akan diberikan kitab catatan amal kita dengan tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita diberikan sehat oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa bertemu pada Jumat yang akan datang dengan ayat yang lain, dengan pelajaran yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni istaudatuka ma 'allamtanihi fardudhu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.